Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk pembahasan kisi-kisi ujian praktikum PKDM 1 ya. Untuk ujian kisi-kisi PKDM 1 insya Allah akan dilaksanakan yaitu besok ya, jam 8 kurang seperempat ya. Jadi besok akan dilakukan yaitu ujian praktikum PKDM 1 ya. Nanti akan ada 3 dosen penguji ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan membahas yaitu materi ujian saya ya, yang besok akan diujikan ya. Jadi besok teman-teman silahkan datang on time, jangan sampai ada yang terlambat lagi. Bagi yang Anda terlambat ya, silahkan Anda nanti ikut ujian ulang sendiri ya. Untuk besok jangan lupa untuk atribut lengkap ya, memakai jas lab ya. Kemudian jangan lupa menyiapkan alat tulis untuk dokumentasi dan lain-lain. Oke, seperti itu. Kemudian besok kita akan ujian yaitu kurang lebihnya kita 3 prasat ya. Kalau nggak ada halangan ya. Kemudian besok kalian akan diuji oleh 3 dosen penguji. Nanti Anda akan praktek tindakan. Nah, hari ini saya akan membahas materi ujian praktikum yang akan saya ujikan besok ya. Besok pagi ingat jangan sampai telat ya. Kalau bisa setengah 8 sudah sampai di laborat ya. Besok salah satunya yaitu SOP perawatan kateter ya. SOP perawatan kateter, apakah itu perawatan kateter? Sudah saya jelaskan. Nanti akan saya share untuk praktek yang dulu kita di laboratorium, nanti silahkan dilihat sendiri ya. Nanti kalian bisa mempelajari sendiri lewat video ya. Jadi tidak ada alasan bahwa besok lupa dan lain-lain karena ketika saya mengajar praktek ketika di laborat saya selalu ada dokumentasi ya. Jadi besok tidak ada alasan untuk tidak bisa. Nah, sekarang perhatikan. Nah, besok perawatan kateter, alat yang dipersiapkan salah satunya adalah perlak dan pengalas ya. Perlak pengalas nanti untuk mengalasi area mana? Masih ingat enggak? Perlak pengalas ya ditaruh di sebelah mana pada perawatan kateter ya. Jangan ditaruh di dada, di perut ya. Otomatis di area bawah ketika di genitalia ya di bawah supaya nanti tidak kemana-mana. Selimut mandi nanti Anda gunakan untuk mengganti ya selimut tidur. Jangan lupa harus diganti. Kemudian bengkok ya. Ingat bengkok ini untuk membuang bahan kotor. Jadi bahan kotor alat apapun kalau sudah ditaruh di bengkok semua, jangan dikembalikan ke kom ya. Kom ini untuk alat-alat bersih atau steril. Di dalam kom nanti ada kapas sublimat atau air sabun atau air hangat ya. Nanti kita lihat sikon di sana, surprise ya. Adanya apa kalian harus bisa melakukan. Komnya isinya itu, kemudian ada bak instrumen. Bak instrumen ini ada yaitu pinset anatomis. Pinset anatomis itu pinset tidak ada lancipnya atau geriginya. Kemudian ada kasa, ada handscoon ya. Saya zoom. Oke. Kemudian besok ada botol cebok, bispot atau urinal ya. Jadi nanti dipersilahkan pasien ketika mau tindakan disilahkan untuk BAB dulu dan lain-lain ya. Kemudian spet 5 cc pengunci. Ini spetnya ini untuk eh, nanti mengunci selang ya. Mengunci selang kateter. Jadi ada 2 lubang ya. Nanti dilihat video yang sudah saya share, nanti silahkan dipelajari lagi, nanti akan saya share ke Sipen ya. Bentar, ini ada WA, saya balas dulu.
Oke, lanjut ya. Kemudian Aquades steril ya. Untuk penguncinya saya lupa ya. Pengunyinya itu nanti kurang lebihnya antara 10 sampai 15. Kemudian masker, kemudian ini ada isinya povidone, iodin, dan NaCl. Povidone iodin itu adalah betadine, NaCl adalah larutan NaCl, gitu ya. Lanjut, kemudian tisu, ya. Ingat besok kateter sudah terpasang ya. Kateter besok sudah terpasang karena kita praktek perawatan kateter, bukan memasang kateter. Untuk kateter itu nanti ada beberapa jenis ya. Jadi kateter yang dia itu kecil seperti ukuran 12 fr hingga ukuran 48 fr yang paling besar. Nah, hal yang paling yang harus dilakukan pertama kali ya. Kalau ingat, kalau pertemuan pertama kalian bisa menyebutkan nama Mas, Bapak perkenalkan nama saya. Nah, tapi kontrak dulu nanti ya, jangan lupa. Kemudian kalau sudah pertemuan kedua ketiga gimana Bapak masih ingat dengan saya? Oh, nama saya Salma, nama saya Anissa atau siapa ya? Masih ingat dengan saya? Nah, sesuai dengan kontrak kita, hari ini kita akan lakukan perawatan kateter Bapak karena kan kateter Bapak itu sudah terpasang kurang lebihnya sudah lebih dari 5 hari ya. Dan seharusnya itu kalau udah lebih 3 hari itu harus dilakukan. Mohon maaf ya, perawatan kateter dilakukan setiap hari, tapi untuk pergantian kateternya ya, kateternya itu dilakukan lebih dari 3 hari, 4 sampai 5 itu harus sudah diganti tergantung kebijakan SOP rumah sakit, itu ya. Ini karena kateter Bapak itu kotor untuk mencegah infeksi ya. Ini akan saya lakukan perawatan, akan kita bersihkan ya. Tujuannya untuk mencegah infeksi, untuk menjaga kebersihan kateter dan lain. Nanti buka di handout saya ya. Banyak ya. Sebutkan salah satu aja. Kemudian menjelaskan prosedur. Nanti prosedurnya gini Bapak, pada selang BAK pipis Bapak nanti akan kita lakukan, kita bersihkan ya. Nanti dengan cairan ya, dengan NaCl ya. Sampaikan ya, habis itu kita keringkan. Itu ya. Ada pertanyaan Bapak? Sudah siap ya? Ini ada poin-poinnya, jangan saya lupa ya, menanyakan kesiapan. Jangan lupa jaga privasi. Ingat, Anda melakukan perawatan kateter ya. Jadi harus Anda jaga yaitu privasinya dari pasien ya. Kalau sudah permisi Bapak, saya siapkan alat dulu ya, cuci tangan. Cuci tangan harus disampaikan, harus benar, berapa langkah cuci tangan ya, belajar ya, benar ya. Jika sudah memakai handscoon, kemudian memasang selimut mandi. Selimut mandinya sudah saya ajarkan caranya mengganti bagaimana, nanti buka di video saya ya. Video saya yang waktu praktek di laborat. Nah, nanti pelajari lagi. Diambil selimut tidur, ganti selimut mandi. Kemudian pasang perlak dan pengalas di bawah bokong atau di bawah genitalia. Ini ya. Ini ada poin-poinnya, ingat ya. Dekatkan alat dan bengkok. Ingat besok kalau sudah memasang perlak, hal yang harus dilakukan adalah dekatkan semua alat dan bengkok. Kalau Anda lupa mendekatkan alat, poinnya Anda akan dicoret kurang 3. Nilai 100 kurang 3 tinggal 97 ya. Kalau terpotong banyak ya nanti tinggal 0. Kemudian memposisikan pasien. Ingat, nah ini ada ini ya. Nah, pada wanita posisinya itu dorsal recumbens. Dorsal recumbens seperti ngangkang gitu ya, tiduran. Kalau pria itu posisi supin. Supin itu datar ya. Kemudian sudah siap, dekatkan, dipersiapkan semuanya dulu. Seperti plester ya, alatnya dekatkan dan lain-lain ya. Kalau sudah, ambil kapas basah. Nah, nanti lihat kasus pasien Anda itu tinggal laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan, Anda lakukan vulva hygiene dulu. Vulva hygiene itu dibersihkan daerah genitalia. Maaf ya, sini hujan. Bersihkan daerah genitalia ya. Kalau pria memegang penis dengan posisi mantap ya. Pertama buka vulva hygiene
dengan ibu jari dan jari telunjuk seperti ini ya. Vulva hijin ya. Nanti buka di video saya. Kalau pria dipegang secara mantap dengan tangan yang jangan ragu-ragu ya, imbas-imbis nanti. Megang penis karena takut perkewoh, Anda itu tenaga medis. Jadi tujuan kita itu adalah memberikan pengobatan bagi pasien ya. Kalau Anda di sini rupa nggak apa-apa, Anda malu. Ini kan kita di tenaga kesehatan ya. Baik perempuan atau laki-laki harus percaya diri dan mantap, jangan inggrang-inggring, kasihan pasiennya ya. Kalau Anda kuliah di tekniknya melakukan kayak gini ya itu baru tabu ya, nggak boleh. Tapi karena kita kesehatan ya, pelayanan ya seperti itu harus mantap ya posisinya. Pada wanita yang pertama urutannya ini teman-teman. Nanti buka di handout saya, sudah saya jelaskan secara komplit ya. Kalau wanita bersihkan vulva dari labia mayora, mayora kiri adalah vagina yang dia itu terluar, sisi terluar. Nanti buka video saya ketika di laborat ya. Mayora kiri, labia mayora kanan, kemudian minora kiri, minora kanan. Ya, luar sendiri masuk ya seperti itu. Kemudian vestibulum. Vestibulum itu di dalamnya. Nanti buka aja di video saya ya. Perineum, perineum adalah bawahnya ya, masuk ke anus, perineum namanya. Arahnya dari atas ke bawah dengan kapas. Kenapa harus atas ke bawah? Karena kan bawah itu adalah bahasanya itu dubur ya. Dubur itu kan sesuatu yang kotor, semua hal-hal kotor ada di situ. Kita membersihkan itu jangan dari kotor ke bersih, tapi bersih ke kotor ya, supaya nanti kotorannya itu tidak ke saluran perekonomian, berbahaya. Apa jadinya kalau kita melakukan membersihkan cara yang salah, nanti bisa menyebabkan ISK. ISK itu apa? Infeksi saluran kemih ya. Jadi ingat dari atas ke bawah ya, ingat. Jangan malah memasukkan galuk ke bawah ke atas dari kotoran dari dubur malah Anda masukkan ke mana vagina, itu berbahaya ya. Ingat jangan sampai keliru besok ya. Besok kita ujian ya. Tugas besok saya hanya menilai ya, saya tidak akan mengajari karena besok saya posisinya penguji bukan dosen pengajar ya. Urutannya ini dihafalkan ya. Nanti buka aja video saya yang waktu di laborat. Jadi saya setiap ngajar kuliah tersusun rapi video-video pengajaran. Jadi kalau ada mahasiswa yang bilang belum diajari, saya punya buktinya ya. Berarti mahasiswa tersebut tidak memperhatikan ketika saya ngajar ya. Kalau pria ini membersihkan penis mulai dari meatus. Meatus sih paling pucuk. Nanti buka aja video saya. Kemudian di gland penis. Gland penis adalah itunya ya. Setelah itu skrotum bawahnya yang ada bijinya itu, kemudian perineum yang paling kotor. Ya, ingat satu kapas satu kali usap. Kalau bagian sisi kiri sekali, apakah harus dibuang? Boleh sisi kanan ya. Yang jelas nanti harus sekali usap ya. Setelah selesai jangan lupa dikeringkan. Nah, dikeringkan dengan kasar. Habis itu bersihkan selang kateter. Habis bersihkan ini nanti bersihkan selang kateter, nanti baru dikeringkan ya. Selang kateternya dari arah meatus ke arah luar. Meatus keluar itu dari arah itu apa? Ini kan bentuknya seperti, buka aja video ya. Ini di sini bersihkan dari sini ke sini. Keluar itu ya. Jangan ke bawah malah dalam nanti ya. Paham ya? Oke. Nanti dengan menggunakan NaCl ya. Disampaikan besok ya. Ujian disampaikan. Ketika ujian jangan Anda diam aja pasif karena nanti ada namanya nilai komunikasi terapeutik ya. Jadi silahkan ngomong-ngomong terus ketika tindakan. Setelah itu mengambil kasa, mengoles dengan povidone iodin dan plester fiksasi selang kateter di paha pasien. Nanti buka di video saya ya caranya ya. Maka dari itu kenapa plester harus disiapkan dulu. Jadi ketika Anda memakai sarung tangan, ketika Anda memotong plester, nanti plesternya akan nempel di handscoon, di sarung tangan, sehingga akan sulit. Kalau nggak percaya praktekkan. Setelah itu
mengambil bengkok, komperlak, dan pengalas dirapikan ya. Kemudian memasangkan celana dalam pasien. Kemudian merapikan pasien dan mengambil selimut mandi dan mengganti dengan selimut tidur. Tadi kan dipasang selimut mandi diganti lagi. Itu ada nilainya 3 ya. Merapikan alat dan mencuci tangan. Nah, selanjutnya ini paling penting diingat-ingat ya, ini harus dihafalkan. Yang pertama adalah melakukan evaluasi subjektif dan objektif. Besok kalau sudah selesai tidak ada yang bilang bagaimana perasaan Bapak, enggak. Jangan tanya perasaan. Perasaan ini kalau Anda tanya perasaan ini bagaimana? Sedih ya. Patah hati ya karena habis tinggal pacar nggak bisa. Kalau perasaan itu Anda tanyakan di RSJ ya. Lanjut. Evaluasi objektif adalah evaluasi ditanyakan yaitu apa yang keluar dari mulut pasien. Ya, Pak, bagaimana setelah diberisikan bagaimana Pak? Oh, sudah nyaman, sudah gak gatel lagi. Di situ adalah evaluasi subjektif apa yang verbal yang disampaikan pasien. Kalau objektif apa? Objektif yang apa yang Anda lihat hasil dari tindakan Anda. Oh, kateter terlihat bersih, kemudian pasien tidak gatal-gatal, areanya terlihat bersih, tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Kemudian rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu adalah setelah dilakukan perawatan kateter ini mau diapakan setelah ini gitu ya. Hari ini mau diapakan ya. Rencana tindak lanjut setelah ini saya akan memberikan obat atau setelah ini saya pasang infus atau setelah ini apa ya disampaikan. Harus ada karena poinnya 3. Kemudian mendoakan pasien ya. Saya doakan Bapak cepat sembuh Pak, Allahumma sholli ya. Kemudian pamitan 2, dokumentasi tindakan ya. Bapak, ini saya sudah selesai, saya akan pamitan dan akan mendokumentasikan apabila Bapak ada perlu sesuatu silakan pencet bel yang ada di atas Bapak, saya stay di counter perawat seperti itu ya. Kemudian poin-poin yang paling penting lainnya adalah ini, 4 ini ya. Poin yang non teknis, ini nanti penilaian nilainya besar 333. Kalau Anda ini tidak dilakukan, Anda sudah kehilangan kurang lebih berapa ini? 3 kali 4, 12 poin. Nilai 100 kurangi 12, 88 ya. Itu pun nilai Anda kalau 100. Nilai Anda cuma 70 atau 80, ini enggak dilakukan dikurangi 80 dikurangi 12, 78 ya. Kalau nilai Anda 70, 4 tidak dilakukan, Anda hanya dapat nilai berapa? 58 ya. Nah, seperti itu. Waduh, ini penting. Yang pertama adalah ketenangan selama tindakan. Ketenangan itu dilakukan bisa didapatkan ketika kita itu sering berlatih. Dan berlatih itu tidak hanya teknis aja tapi non teknis. Yang teknis itu adalah kita sering berlatih. Berlatih melakukan perawatan kateter secara langsung baik teori ataupun secara praktek. Semakin Anda banyak praktek, semakin bagus. Ya, nanti ketenangan Anda akan terlatih. Kemudian non teknis itu harus Anda belajar relaksasi biar gak dedek, tremor ya. Kemudian relaksasi tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Kemudian banyak-banyak sholatnya dikuati ya, ngaji ya. Kita itu mengaji, membaca Al-Quran itu membuat efek penenang bagi kita. Ada penelitiannya juga ya. Saya pernah meneliti terapi Holy Quran juga ya. Kemudian jangan lupa minta doa restu Bapak Ibu. Saya mau ujian tak doakan semoga lancar. Karena doa orang tua itu salah satu doa yang dijabah Allah ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi terapeutik. Yang dimaksud komunikasi terapeutik adalah di mana itu berikan komunikasi cara pengobatan kepada pasien. Caranya gimana? Ketika tindakan Anda ngomong, Bapak, sakit tidak Bapak? Tenang ya Bapak, tidak apa-apa. Ini ya, tidak sakit. Demi kesembuhan Bapak ya. Ngomong terus selama tindakan ya. Bentar ya. Lanjut. Kemudian menjaga keamanan pasien. Menjaga keamanan pasien kan besok ada restrain. Restrain itu pengaman pada
tempat tidur itu ketika Anda mulai itu Anda turunkan dulu. Ketika Anda sudah selesai Anda naikkan. Itu termasuk menjaga keamanan pasien supaya tidak jatuh. Risiko jatuh pada pasien kayak gitu ya. Kemudian menjaga keamanan perawat. Anda memakai masker, memakai handscoon ya. Alat-alat yang kotor dibuang bagaimana mestinya. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Ini untuk pembahasan untuk kisi-kisi ujian besok. Jangan lupa jangan sampai ada yang terlambat ya. Itu ujian praktikum. Jangan lupa peralatannya di bawah. Kemudian banyak belajar ya. Nanti akan saya share untuk video yang dulu ketika praktek di laboratorium supaya bisa dipelajari lagi. Oke, demikian. Saya tutup, akhirnya semoga sukses semua, nilainya bagus ya teman-teman ya. Bentar. Oke, tes. Dengar suara saya. Oke, lanjut ya. Tadi dengar atau enggak? Oke, gitu ya. Saya ulangi untuk ketenangan tadi sudah, komunikasi terbatik, Anda sering ngomong terus, kemudian keamanan pasien. Ketika Anda memulai restrain di tempat tidur itu Anda turunkan. Ketika sudah selesai Anda naikkan lagi. Nanti latihan untuk mencet-mencet restrain tempat tidur ya. Keamanan perawat Anda memakai masker, memakai handscoon, kemudian alat-alat yang sudah kotor Anda buang pada tempatnya. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri, kekurangan dari saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akhiri ya.